Pada video ini, seperti yang Bapak bilang pada video sebelumnya, yaitu tentang pecahan ya. Tadi kan yang pertama adalah tentang bilangan bulat, sekarang tentang bilangan pecahan. Nah, apa itu bilangan pecahan? Kita lihat di sini pengertian dari bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu adalah bilangan yang dapat disajikan dalam bentuk A per B dengan syarat A dan B itu adalah anggota bilangan bulat. B tidak boleh sama dengan 0, artinya B itu tidak boleh 0 yang pembilang dan penyebut ya, berarti pembilang itu yang di atas dan penyebut itu yang di bawah. Penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0 dan B itu bukan faktor dari A. Nah, faktor dari A ya. Jadi bilangan A itu disebut pembilang dan B itu disebut penyebut. Kita lihat contoh bilangan pecahan. Contohnya 1/2, 3/4 dan masih banyak lain ya, yang lainnya ya. Contoh-contoh dari bilangan pecahan itu. Yang pasti bilangan pecahan itu ada angka, ada pembilang, ada penyebut, ada angka yang di atas, ada angka yang di bawah, ditandai dengan tanda per gitu ya. Jadi kayak pembagian seperti itu bilangan pecahan itu. Nah, sub berikutnya adalah membandingkan dua pecahan. Nah, pecahan itu ada pecahan sejenis ya. Kita lihat di sini model-modelnya. Di sini pecahan biasanya diidentikan kalau dicontohkan itu dengan eh, jenis persegi, misalnya kotak-kotak di situ ya. Kita lihat kotaknya itu ada berapa? Ada 6 buah kotak yang sama ya. Bentuknya sama, di situ dijejer sebanyak 6 dan kita lihat yang diarsir itu ada 5. Kalau seperti itu berarti ada 6 buah kotak tapi yang diarsir ada 5, maka nilainya adalah 5/6. Nah, yang sampingnya kita lihat perbandingannya. Yang di sampingnya juga ada kotaknya itu ada 6 tapi yang diarsir itu cuman 4, maka nilainya adalah 4/6 seperti itu. Nah, itu model-modelnya ya yang bisa kita lihat di sini adalah eh, Nah, perhatikan juga bahwa 1/6 itu dapat dipandang sebagai satuan baru. 5/6 berarti 5/6 dan 4/6 berarti 4/6. Nah, kita lihat di sini manakah yang lebih besar antara 5/6 dengan 4/6. Nah, dari uraian tersebut jelas bahwa 5/6 itu adalah lebih besar daripada 4/6. Kita lihat aja bilangnya ya. Yang di atas yang kita lihat, karena apa? Karena yang di bawah itu sudah sama, penyebutnya sudah sama, kita tinggal lihat nilai di atasnya yang mana yang lebih besar, maka 5 itu lebih besar daripada 4. Jadi untuk membandingkan beberapa pecahan yang penyebutnya sama, itu cukup dengan membandingkan pembilangnya saja ya. Jika pembilangnya lebih besar, maka pecahannya juga lebih besar. Seperti itu cara membandingkan dua pecahan ya. Nah, yang bagian B adalah pecahan tidak sejenis. Nah, mari kita mulai dengan membandingkan 1/2 dan 1/3. Kita lihat di sini, kita tahu bahwa 1/2 itu senilai dengan 3/6 dan 1/3 itu senilai dengan 2/6. Mengapa seperti itu? Keempat pecahan tersebut dapat dimodelkan sebagai berikut. Nah, kita lihat permodelan di bawahnya ini ya. Nah, kita lihat di sini ada 2 buah kotak di situ, masing-masing dibagi 2. Kotak yang pertama itu dibagi 2 sehingga bagian yang diarsir itu adalah setengah. Nah, setengahnya lagi tidak diarsir. Itu senilai dengan, kita lihat pembagian di bawah di sampingnya itu kotaknya sama tapi pembagiannya ke arah bawah gitu. Tadi kan dibagi cuman bagi tengah ya. Nah, sekarang dibagi yang sampingnya lagi seperti itu, dibagi ke bawah sebanyak 3 kali. Nah, sehingga kotaknya itu ada 6 bagian kecil lagi gitu. Jadi bukan 2 lagi bagiannya gitu, tapi sudah menjadi 6 karena kita bagi ke samping seperti itu. Yang tadinya 2 kita bagi menjadi 6, maka jumlahnya ada 6 di situ. Nah, sedangkan yang diarsir tadi, yang tadinya cuma 1 yang diarsir, maka dia menjadi 3 yang diarsir dari 6 buah kotak yang sudah ada. Nah, demikian juga yang di bawahnya ya, bisa dilihat sendiri situ pembagiannya sama seperti yang di atas tadi. Nah, kita lihat contoh di sini di bawah. Pecahan mana yang lebih besar? Nah, kalau kita lihat dari gambar, dari ilustrasi di atas, dari yang diarsir tadi, itu tampak bahwa setengah itu lebih besar dari 1/3.
sepertiga gitu ya. Setengah itu lebih besar daripada sepertiga, atau 3/6 itu lebih besar daripada 2/6. Kenapa? Karena 1/2 itu sama dengan 3/6, sedangkan 1/3 itu sama dengan 2/6 gitu. Maka lebih besar 3/6 daripada 2/6. Seperti itu membandingkan pecahan ya. Selanjutnya adalah mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan-pecahan sama halnya dengan membandingkan 3 pecahan atau lebih. Nah, jika kamu akan mengurutkan pecahan yang penyebutnya sama, urutkanlah berdasarkan besar dari pembilangnya. Ingat pembilang tadi yang ada di atas ya, sedangkan yang di bawah tadi adalah penyebut gitu. Jadi kita lihat aja urutan di atasnya gitu. Tapi jika kamu akan mengurutkan pecahan-pecahan yang penyebutnya berbeda, nah jadi misalnya di bawahnya itu berbeda gitu angkanya, maka terlebih dahulu pecahan tersebut kita buat dulu menjadi pecahan yang senilai dari tiap pecahan semula ya. Jadi sehingga nanti penyebutnya akan kita samakan dulu gitu. Jadi samakan dulu penyebutnya, baru bisa kita mengurutkan pecahannya bagaimana, seperti itu ya. Bisa kita lihat contohnya nanti di gambar berikutnya ini ya. Nah, contohnya ini untuk mengurutkan pecahan ya. Kita lihat di sini contohnya adalah urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Kita lihat di sini pecahannya adalah 2/3, 7/8, 5/6. Nah, untuk yang pertama cara mencarinya adalah kita tentukan KPK dari penyebut. Kita lihat penyebutnya di sini ada 386. Maka KPK dari penyebut itu adalah 24. Nah, maka caranya adalah karena penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya menjadi 24 semua. Nah, setelah kita hitung, cara perhitungannya bisa dilihat itu, maka urutan terbesar itu adalah 21/24. Yang kedua adalah 20/24 ya, kemudian 16/24 atau sama dengan 7/8, 5/6, 2/3. Itu ada urutan yang terbesar. Jadi kita lihat soalnya ya, kalau diminta dari yang terbesar maka kita urutkan dari yang terbesar, kalau diminta yang terkecil berarti diurutkan dari yang terkecil, seperti itu. Kemudian operasi hitung pada pecahan. Nah, sama seperti pada bilangan bulat tadi, maka pada pecahan juga sama, yaitu ada penjumlahan dan pengurangan. Untuk yang pertama ya, kita lihat penjumlahan dan pengurangan. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan itu berlaku rumus sebagai berikut. Nah, kita lihat rumusnya. A per C ditambah B per C itu sama dengan A plus B per C. Jadi C-nya itu adalah penyebutnya sudah sama, sehingga kita tinggal tambahkan atasnya saja ya. A plus B, seperti itu. Kemudian rumus yang kedua, A plus B ditambah C plus D. Nah, ini berbeda semua. Maka cara mencarinya adalah kita kalikan secara silang. A kali D ditambah B kali C per, nah yang di bawahnya dikalikan B kali D, seperti itu. Maka dapat rumus seperti yang nomor 2 itu ya. Kemudian yang ketiga, A per C dikurang B per C itu sama dengan A dikurang C per C, karena sama penyebutnya ya. Selanjutnya adalah A per B dikurang C per D sama dengan AD dikurang BC per BD. Ini kalikan silang juga ya. Contohnya bisa dilihat di bawah ini, bisa kalian pahami sendiri. Itu cara menghitung menggunakan rumus-rumus yang sudah ada di atas. Nah, itu bisa kalian lihat sendiri ya, bagaimana cara perhitungan penjumlahan dan pengurangannya itu. Tinggal kita menggunakan rumus yang ada di atas itu, seperti itu. Selanjutnya perkalian dan pembagian ya, sama seperti yang sebelumnya. Setelah perjumlahan dan pengurangan itu adalah perkalian pembagian. Nah, sama seperti perkalian pembagian, sama seperti penjumlahan dan pengurangan, perkalian pembagian juga ada rumusnya. Kita lihat di sini. A per B dikali C per D itu sama dengan AC per BD. Langsung aja dikalikan, A atas kali atas, bawah kali bawah gitu ya. A kali C per B kali D. Kalau pembagian A per B dibagi C per D, maka itu sama dengan A per B dikali D per C. Jadi pembaginya yang di belakang itu dibalik ya. Tadinya C per D maka menjadi D per C di belakangnya, maka menjadi AD per BC. Nah, kita lihat contoh-contoh di bawahnya itu. Itu adalah contoh-contoh perkalian dengan menggunakan rumus-rumus yang ada di atasnya itu. Bisa kalian lihat sendiri ya contoh-contohnya itu.
Materi selanjutnya adalah mengubah bilangan pecahan. Nah, mengubah pecahan ke bentuk desimal atau sebaliknya. Pecahan dapat diubah ke bentuk desimal dengan cara mengubah pecahan tersebut menjadi bilangan ya 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kita lihat contoh di bawah ini. Ubahlah pecahan-pecahan berikut menjadi bentuk desimal. Nah, kita lihat desimal itu artinya yang ada komanya seperti itu ya. 2/5 untuk yang A, yang B itu adalah 1/3/4. 2/5 itu artinya sama dengan, kita lihat bawahnya kan nilainya adalah, penyebutnya adalah 5, maka kita buat dia menjadi yang paling dekat, maka 5 itu dekatnya ke 10, maka kita rubah menjadi per 10. 5 itu kali berapa dapat 10? Kali 2, karena di bawah kali 2 maka di atas juga dikali 2, sehingga menjadi 4/10. 4/10 itu artinya 0,4, seperti itu. Nah, sedangkan yang B ini 1/3/4 itu sama dengan 1, angka yang 1 itu adalah bilangan bulat ya. Jadi kita rubah itu yang pecahannya saja, 3/4, 4. Nah, 4 ini dekatnya kemana gitu. Kalau ke 10 kan nggak bisa gitu ya. 4 kali berapa dapat 10 nggak bisa kan. Nah, kita rubah menjadi yang paling dekat, dia mendekatnya adalah ke 100. Bisa gitu ya. 4 kali 25 itu sama dengan 100. Maka tinggal kita kalikan saja 4 kali 25, karena di bawah kali 25 maka di atas juga dikali 25. 3 kali 25 sama dengan 75. Maka 75/100 artinya 1,75 gitu nilainya ya kalau dalam bentuk desimal. Nah, kalau tadi merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, maka ini adalah kebalikannya, merubah desimal menjadi pecahan biasa. Kita lihat pecahan desimalnya adalah 1,72 gitu, dan yang B adalah 0,025. Maka cara menjawabnya tinggal kita rubah. 1,72 itu kan ada 3 angkanya, berarti dia per 100. Langsung aja dia tulis di atas 172/100 seperti itu. Nah, sama dengan 1 itu kan berarti 1 di depan, sama dengan 72/100. Diperkecil aja menjadi 18/25, itu sama-sama dibagi 4 gitu ya. Maka hasilnya adalah 1/18/225 seperti itu. Nah, yang B itu 0,025. Kita lihat angkanya ada 4 gitu, maka dia artinya per 1000. Tinggal kita buat aja gitu ya. Angkanya ada 25 di situ, maka 25/1000. 1000 dapat di mana? Kita lihat angkanya ada 4, 0,025. Berarti ada 4. Kalau ada 4 berarti per 1000. Tinggal kita perkecilkan, sama-sama dibagi 25. Atas dibagi 25, di bawah dibagi 25. Maka hasilnya adalah 1/40. Nah, jika penyebut pecahannya itu sulit untuk dijadikan bilangan 10, 100 dan 1000 dan seterusnya, dapat menggunakan cara pembagian bersusun ya. Nah, ini contoh pembagian bersusun. Tentukan bentuk desimal dari pecahan 7/8. Nah, bisa kita lihat contoh menghitung pembagian bersusun seperti yang ada di buku kalian itu ya. Bisa diperhatikan sendiri pada buku LKS-nya. Nah, mengubah pecahan ke bentuk persen dan sebaliknya. Kita lihat sini ya. Pecahan dapat diubah ke bentuk persen dengan cara mengubah pecahan tersebut menjadi bilangan 100 atau mengalihkan pecahan tersebut dengan 100%. Nah, lihat contohnya ini. Yang pertama 9/10, kalau kita rubah tinggal kita kalikan 100%, maka menjadi 90%, seperti itu. Begitu juga dengan yang kedua 5/16, tinggal kita kalikan 100%, berarti 500% dibagi 16 sama dengan 31,25%, seperti itu. Kalau menyatakan dalam bentuk persen menjadi pecahan biasa, tinggal kita rubah ya. 16% itu sama dengan 16/100. Kita perkecil, sama-sama dibagi dengan 4 gitu ya. Maka menjadi 4/25. Begitu juga dengan 65%, sama-sama dibagi berapa? Dibagi 5, menjadi 65/100 sama dengan 13/20. Nah, demikianlah penjelasan dari Bapak ya tentang materi kita pada pertemuan kedua ini, yaitu tentang apa itu tadi, operasi bilangan bulat dan operasi bilangan pecahan ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa kalian pahami dengan baik. Jika nanti ada yang dipertanyakan, bisa dipertanyakan di media online ya, media ini apa namanya, bisa lewat WA ataupun
di kelas grup ya, di classroom, nanti bisa ditanyakan sama Bapak kalau ada yang masih belum dipahami seperti itu. Nah, berikutnya nanti ada tugas yang akan kalian kerjakan gitu sesuai dengan materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini gitu ya. Jadi simak tugasnya nanti di bagian tugas ya. Ini adalah materi kita pada hari ini. Ya, demikian anak-anak, semoga kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.